Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari yang mulia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Basirah. Mudah-mudahan ibadah kita di siang hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Informasi laporan keuangan kegiatan dakwah Masjid Al-Basirah pada tanggal 17 September 2021, yakni saldo pekan kemarin adalah Rp36.881.820. Adapun penerimaan kotak amal Jumat pekan kemarin adalah Rp3.200.000. Pengeluaran untuk kegiatan majelis taklim dan lain-lain total keseluruhannya mencapai Rp1.192.000 hingga saldo pada hari ini tanggal 17 September 2021 adalah Rp38.889.820. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari seluruh jamaah semuanya. Mudah-mudahan amal jariah pimpinan semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Informasi kedua sekaligus undangan mengharap kehadiran jamaah semuanya pada hari Ahad besok. Kegiatan yang dihadiri oleh majelis Jamaah Rasulullah dan juga Majelis Burda Al-Madin yang diasuh oleh Al-Ustaz Khairuddin dari Mulyorejo, yang insya Allah dihadiri oleh Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Jamal Bintu Abba Agil, yang diselenggarakan pukul 6:30 pagi sampai pukul 9 pagi. Itu kami mengharap kehadiran jamaah semuanya bersama-sama mengikuti pembacaan salawat burda yang dihadiri jamaah Rasulullah, yang dihadiri Ustaz Khairuddin, yang insya Allah Muhammadul Hasanah akan disampaikan oleh Ustaz Habib Jamal Bintu Abba Agil dari Batu. Itu mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama bisa menghadiri acara tersebut. Sekian informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad lamut. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u athabakumullah.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqmin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan
yang penuh dengan barakah ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara hidup kita, sehat kita, kesempatan kita, dan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Marilah kita gunakan sebagai jalan, kita gunakan sebagai fasilitas untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan untuk kita betul-betul menjadi nikmat yang barokah. Barokah untuk diri kita sendiri, barokah untuk keluarga kita, barokah untuk anak-anak kita, dan juga barokah untuk sekitar kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang untuk senantiasa kita baca selesai menjalankan ibadah sholat, terutama sholat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa berpikir ingat kepadamu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan dapat memperbaiki ibadah kepadamu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di saat-saat seperti sekarang ini, di mana kita bersama-sama telah merasakan bagaimana dampak daripada pandemi ini. Meskipun pada saat hari ini keadaan kita makin membaik, tetapi dampak daripada pandemi ini masih kita rasakan bersama. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu kita ingin menjadikan hidup kita bertambah hari bertambah baik. Kita menginginkan keadaan kita bertambah hari bertambah baik, dan termasuk kita menginginkan bagaimana kita menjadi umat Islam ini bertambah hari bertambah berkualitas. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka doa ini perlu kita laksanakan setiap saat, terutama setelah selesai sholat. Kita perlu memperbanyak doa ini, dan termasuk tidak hanya kita berdoa setelah selesai sholat, akan tetapi tentunya bisakah kita kiranya untuk merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa isi doa tersebut? Yaitu dengan 3 hal. Pertama, kita memohon kepada Allah untuk senantiasa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan kita memohon agar supaya kita selalu bisa memperbaiki daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kenapa ini perlu kita lakukan? Karena kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu kita menginginkan untuk mendapatkan sesuatu itu yang paling utama di dalam ibadahnya, dan juga kita menginginkan utama di dalam balasan daripada ibadah itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan itu akan kita dapatkan di antaranya apabila kita melakukan aktivitas ibadah kita, melakukan amal-amal soleh kita lakukan dengan istiqomah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Lebih utamanya amal adalah yang dilakukan dengan istiqomah walaupun sedikit.
Dan untuk mencapai inilah ma'asyiral hadirin, kita tentunya perlu untuk melaksanakan, kita perlu merealisasikan daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mana hubungannya antara doa ini dengan apa yang menjadi harapan kita? Yang pertama, apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti hidup kita demi waktu-waktu kita itu selalu kita buat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah barang tentu waktu-waktu kita tidak ada kita gunakan selain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Artinya kalau kita selalu berzikir, memperbanyak zikir, hati kita berzikir, lisan kita berzikir, maka tidak ada lagi waktu yang kita sisakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah, dengan senantiasa kita ingat kepada Allah, sudah barang tentu kita susah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka kita akan jauh daripada apa yang dikatakan larangan-larangan. Kenapa? Karena di saat kita akan melakukan apa yang dilarang oleh agama kita, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita ingat kepada Allah, sehingga kita tidak akan mampu untuk melaksanakan satu maksiat karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isi doa tersebut adalah wa ala syukrika, kita memohon kepada Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Syukur itu bisa kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati. Artinya apa? Kita meyakini bahwa semua yang kita miliki ini bukan semata-mata karena kerja keras kita, akan tetapi juga karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita miliki, kita tidak pernah merasa memiliki, tetapi kita merasa itu sebagai titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita selalu mensyukuri dengan memperbanyak mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan tindakan, dengan amal, yang artinya apa? Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama untuk mencari ridhonya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, isi daripada doa itu adalah kita memohon kepada Allah wa husni ibadatik, yaitu memohon untuk bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki ibadah artinya kita harus melakukan ibadah itu dengan kontinu, dengan istiqomah. Karena tanpa kita melakukan dengan istiqomah, mana tahu di mana kekurangan-kekurangan ibadah kita. Oleh karena itu, kita dengan senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah, kita akan tahu di mana kekurangannya, di mana kesalahannya, sehingga kita dengan sendirinya akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sudah sholat, akan tetapi masih banyak di sana sini kekurangan. Oleh karena itu perlu kita perbaiki. Bisa jadi sholat kita sudah sesuai dengan syarat rukunnya, akan tetapi setiap kita melakukan sholat, hati kita lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, bisa jadi masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga kita perlu terus-menerus untuk memperbaiki ibadah, sehingga dengan demikian kita akan selalu ingat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan adwamuha, yaitu istiqomah, kontinu, yaitu senantiasa waktu-waktu kita, detik demi detik, jam demi jam, semuanya tidak ada yang kita buang sia-sia, akan tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan kita merealisasikan doa tersebut, yaitu memohon kepada Allah untuk selalu berzikir, untuk selalu bersyukur dan memperbaiki ibadah, sudah barang tentu berarti kita itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Mudah-mudahan khutbah yang tidak banyak ini menjadi satu keterangan yang manfaat dan barokah, terutama untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan kita selalu dibarengi dengan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mengamalkan doa tersebut dan bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد والتابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتعة والمشركين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلدنا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الشر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت وكيف شئت آجلا غير آجل في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله